Berapi konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo semakin berkobar setelah kelompok bersenjata M23 memperluas wilayahnya. Kedua distrik di Provinsi Kivu Selatan telah jatuh di tangan M23 pada Rabu 29 Januari 2025. Jatuhnya dua wilayah itu semakin menambah panjang daftar konflik yang timbul di Kongo. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana duduk perkara konflik berkepanjangan di Kongo? Jadi, sejak awal tahun 2025, kelompok bersenjata M23 sudah meningkatkan serangannya ke arah sebuah kota besar di Kongo, yakni Goma. Sebelum merebut Goma, M23 telah menduduki sejumlah kota-kota terdekat lainnya seperti Sake, Lumbishi, dan Minova. Pada Sabtu 25 Januari 2025, M23 telah memperingatkan bahwa mereka akan mengerahkan pasukannya ke Goma untuk merebut kota itu. M23 memaksa semua tentara dan pasukan penjaga untuk menyerah paling lambat pada Senin 27 Januari 2025. Tak makan waktu lama, M23 sudah memasuki Goma pada Minggu 26 Januari 2025 malam. Sebagian besar kota berpenduduk lebih dari 1 juta orang itu pun akhirnya jatuh ke tangan M23. Pertempuran terjadi antara M23 dengan tentara Kongo, pasukan penjaga perdamaian PBB, militer Afrika Selatan, dan Malawi. Per 30 Januari 2025, Afrika Selatan melaporkan 13 tentaranya tewas, begitupun dengan 3 tentara Malawi. Setelah merebut Goma, M23 memperluas kekuasaannya dengan merebut 2 distrik di Provinsi Kivu Selatan pada Rabu 29 Januari 2025. 2 distrik itu adalah Kinyezire dan Mukwija. M23 has been taking villages and towns over the past month or so, and we know that until they got to a place called Sake, where our operational base is located, where we're also co-located with Tanzania, Malawi, and ourselves, together with some of the MONUSCO people. So they attacked that base. And when our base came under attack, we then responded, and we did indeed push them. Pertanyaannya, siapa sebenarnya M23 dan apa yang mereka incar dari kota Goma dan sekitarnya? Untuk mengenal M23, kita harus menarik kembali ingatan ke belakang, tepatnya saat terjadi genosida di Rwanda pada tahun 1994. Jadi, saat itu sebagian besar komunitas etnis Tutsi di Rwanda dibunuh oleh ekstremis etnis Hutu. Sekitar 800.000 orang tewas dalam insiden itu. Kejadian itu berakhir dengan majunya pasukan yang dipimpin seorang Tutsi, yakni Paul Kagame yang sekarang menjadi presiden Rwanda. Sekitar 1 juta orang Hutu pun kemudian melarikan diri ke Kongo karena takut akan pembalasan. Pelarian etnis Hutu ini memicu ketegangan karena kelompok Tutsi bernama Banyamulenge yang ada di timur Kongo merasa semakin terpinggirkan dan terancam oleh kehadiran suku Hutu. 2 kali tentara Rwanda menginvasi Kongo untuk memburu pelaku genosida yang berasal dari suku Hutu. Sampai akhirnya pada 2012 lahirlah kelompok bernama M23. Nama mereka diambil dari kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kelompok pemberontak Tutsi, CNDP, dengan pemerintah Kongo pada 23 Maret 2009. Sebuah kesepakatan yang gagal karena adanya berbagai penolakan. Nah, akhirnya mantan anggota CNDP kemudian mendirikan M23 dan menyebut mereka harus angkat senjata dengan dalih melindungi hak-hak kelompok minoritas, terutama etnis Tutsi. M23 bermarkas di wilayah timur Kongo dekat perbatasan dengan Uganda dan Rwanda. M23 disebut-sebut mendapat sejumlah besar dukungan dari Rwanda. Bahkan, Rwanda juga diduga turut mengirimkan senjata, dukungan logistik, sampai membantu memimpin pemberontakan. Jika dihubungkan dengan insiden genosida tahun 1994, tak heran jika Rwanda memang memberikan dukungan pada kelompok M23. Pada tahun 2012, M23 sejatinya sempat menguasai Goma. Namun, mereka berhasil dipukul mundur oleh tentara Kongo yang didukung juga oleh pasukan PBB. Meski mengalami pukulan berat, M23 kembali mengerahkan serangannya dan berusaha menduduki Goma tahun 2022.
Sejak saat itu, M23 terus melakukan kontra dengan tentara Kongo yang dibantu oleh pasukan bayaran dari Prancis, Rumania, dan Belarus. Selain pasukan bayaran dari Eropa, pasukan PBB yang disebut MONUSCO dan pasukan Afrika Selatan juga ikut membantu Kongo memerangi M23. Pertanyaannya, jika benar Rwanda membantu M23, apa tujuan dari dukungannya? Di balik dukungannya kepada suku minoritas Tutsi, ada maksud terselubung yang diduga menjadi alasan Rwanda ikut mengotori tangannya dengan membantu M23. Kekayaan mineral Kongo. Ya, seperti diketahui, Kongo merupakan negara dengan cadangan mineral berharga yang berlimpah. Jadi begini, sudah sejak lama pemerintah Kongo dan PBB menuduh bahwa Rwanda memanfaatkan konflik antara etnis Tutsi dengan etnis Hutu untuk menjarah mineral Kongo. Mulai dari mineral seperti emas, timah, hingga koltan. Sebuah mineral penting yang digunakan untuk pembuatan ponsel dan baterai kendaraan listrik. Pergerakan M23 pun kerap kali ditujukan kepada kota-kota pertambangan mineral Kongo. Goma misalnya. Kota ini adalah wilayah penting yang menjadi pusat perdagangan dan transportasi yang berdekatan dengan kota pertambangan emas, timah, dan koltan. Provinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan yang kerap menjadi wilayah pertempuran M23 pun juga sama. Dua daerah itu merupakan tempat penting yang memiliki kekayaan mineral dan logam berharga. PBB bahkan melaporkan sekitar 120 ton koltan telah dikirimkan M23 ke Rwanda tiap 4 minggu sekali. PBB juga mencatat peningkatan besar dalam ekspor mineral Rwanda dalam beberapa tahun terakhir yang sebagian besar diduga berasal dari Kongo. Namun, seperti pepatah mengatakan, tak ada penjahat yang mengakui kejahatannya. Begitu pula dengan Rwanda. Negara itu secara konsisten membantah berbagai tuduhan soal dugaan eksploitasi mineral Kongo. Itu tadi duduk perkara konflik yang kini tengah memanas di Kongo antara kelompok bersenjata M23 dengan pasukan Kongo, pasukan PBB, dan militer Afrika Selatan. Memanasnya konflik di Kongo semakin mengguncangkan stabilitas di kawasan Afrika yang sudah lama terganggu akibat banyaknya konflik militer. Kira-kira apa juntrung dari eskalasi konflik di Kongo? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.